Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah dengan NPM 23 13 50 10 151 akan melakukan video kontrol pasca occlusal adjustment. Nah, sebelum kita melakukan kontrol pasca occlusal adjustment, maka kita harus menggunakan alat-alat pelindung diri terlebih dahulu universal precaution, yaitu menggunakan masker, handscoon, dan APD gown. Nah, kemudian pada saat pasien datang, maka kita lakukan pemeriksaan subjektif yang berupa beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah dilakukan occlusal adjustment terasa nyeri? Kemudian apabila terasa nyeri, apakah terjadi dalam berapa hari nyeri setelah pasca occlusal adjustment tersebut? Kemudian apakah terasa mengganjal saat melakukan aktivitas seperti makan, menggigit, dan menyikat gigi? Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan subjektif dan apabila selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan objektif. Nah, pemeriksaan objektif itu dilakukan pemeriksaan OHIS dan PBI, kemudian juga dilakukan pengecekan rasa ngilu. Nah, pengecekan rasa ngilu ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan sonde dan juga menggunakan kloretil. Nah, untuk menggunakan sonde itu adalah dengan cara sondenya itu dijalani di bagian insisa gigi yang sudah di OA. Kemudian digerakkan, digeser antara kiri dan kanan. Dan apabila pasien terasa ngilu, berarti tandanya apabila pasien terasa ngilu positif, maka hasil occlusal adjustment itu mengenai dentin. Kemudian selain itu, juga dilakukan pengecekan rasa ngilu dengan menggunakan kloretil ataupun tes dingin. Nah, caranya itu menggunakan cotton pellet yang disemprot dengan bunga es, kemudian dijalani juga di bagian gigi yang di OA. Apabila terasa ngilu, maka dia positif juga mengenai hasil OA-nya itu mengenai dentin. Nah, kemudian selain itu, yang harus diperiksa juga pada saat pemeriksaan objektif kontrol setelah occlusal adjustment itu pemeriksaan gingivanya apakah terlihat hiperemi ataupun udem pada gingiva tersebut. Kemudian juga dilakukan pengecekan blocking menggunakan articulating paper. Nah, articulating paper itu diletakkan di bagian gigi yang di OA, kemudian digerakkan kiri dan kanan, kemudian maju dan mundur. Nah, pada articulating paper tersebut apabila berwarna merah, maka itu terdapat blocking. Apabila terdapat warna merah di bagian gigi yang di OA, maka itu masih terdapat blocking dan harus dilakukan occlusal adjustment ulang. Kemudian, selain itu juga terdapat pengecekan blocking dengan cara menggerakkan gigi yang di OA. Apabila gigi anterior, maka gerakannya itu edge to edge ataupun maju mundur. Sedangkan untuk gigi posterior itu gerakannya lateral, ke kanan maupun ke kiri. Nah, apabila terdapat perasaan mengganjal ataupun sulit menggerakkan pada saat dilakukan pergerakan ke depan, ke belakang, ataupun ke kanan, ke kiri, maka itu masih terdapat blocking. Nah, kemudian setelah itu juga dilakukan pengecekan mobility menggunakan dua ujung instrumen. Nah, itu dilakukan pengecekan mobility dan digerakkan, ditempatkan di labial dan lingual, kemudian digerakkan depan belakang. Nah, setelah itu baru diklasifikasikan menurut klasifikasi Miller. Apabila derajat 1 itu adalah mobility buccal lingual dengan kurang dari 1 mm, dengan pergerakan kurang dari 1 mm. Sedangkan derajat 2 itu adalah mobility arah buccal lingual dan mesiodistal yang sama dengan 1 mm. Dan juga derajat 3 itu adalah mobility buccal lingual dan mesiodistal serta juga ada pergerakan antara occlusal dan apikal lebih dari 1 mm. Nah, kemudian setelah itu dilakukan kontrol lagi apabila terdapat perasaan mengganjal setelah 6 bulan. Kemudian juga kita melakukan dental health education di mana itu kita berikan instruksi pada pasien untuk tetap menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi 30 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian membersihkan area sela-sela gigi dengan menggunakan dental flossing. Kemudian juga melakukan kontrol gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Dan apabila terasa mengganjal saat makan ataupun
saat melakukan aktivitas lain di bagian gigi yang sudah di OA, maka pasien diinstruksikan untuk dapat kembali ke dokter gigi tersebut. Baik, mungkin sekian saja video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.